Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in, bab At-Tahawwur. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa solihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'hadil Lirboyo wa bil khusus mu'allif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Ghulayaini wa bil khusus seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah mengangkat virus corona dengan segera dan semoga kita terbebas dan dibebaskan oleh Allah dari virus corona. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahawwuru ay hadal bab. At-tahawwuru, bab ini menjelaskan tentang sifat ngawur atau sembrono atau tidak hati-hati gitu ya. Idza kana, ketika ada al-jubnu, sifat penakut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sifat penakut khuluqon adalah pekerti, akhlak atau etika, safilan yang rendah, wa matsbalatan dan cela aib ya, kekurangan gitu, lil jubbani bagi orang yang penakut, adimatan yang besar, fatahawuru, maka sifat ngawur, sembrono, tidak hati-hati, la yuqillu, itu tidak sedikit, tidak lebih sedikit, tahawur itu, anhu dari al-jubnu, munqisotan, apanya munqisotan, celanya atau kelemahannya. Li'anna fi kilal khuluqaini, karena sesungguhnya di dalam kedua etika ini, yaitu etika al-jubnu, sifat penakut, wa tahawuru, dan sifat sembrono ini atau sifat ngawur ini, dororon, ada bahaya, itu lahikon, yang menimpa atau yang bertemu, bil insani, terhadap manusia. Nah, dalam paragraf yang pertama ini, ketika rasa takut ya, sifat penakut itu sebagai etika yang rendah, sebagai kelemahan yang besar bagi orang-orang yang memiliki sifat penakut itu, maka sifat ngawur, sifat sembrono, tidak hati-hati itu tidak lebih kecil rendahnya, tidak lebih kecil celanya jika dibandingkan dengan sifat penakut itu. Karena kedua-duanya, karena etika sifat penakut dan sifat ngawur atau tidak hati-hati, keduanya itu terdapat bahaya yang nyata, yang real menimpa kepada umat manusia. Wal jubnu, nah, adapun sifat penakut fil a'mali, di dalam aktivitas-aktivitas, da'iyatul ikhfaqi, adalah sesuatu yang mengajak, sesuatu yang menarik kegagalan, fiha, di dalam al-a'mal. Wa tahawwuru, sedangkan sifat ngawur, sembrono, tidak hati-hati, fil iqdami, di dalam maju dalam mengeksekusi alaiha, atas al-a'mal,
qablat qablat tarawih, sebelum berfikir secara matang. Sababun adalah satu sebab, li'adamit taufiqi, pada tidak adanya pertolongan, aidon juga. Nah, jadi maksudnya sifat penakut, ya kan, dalam melakukan sesuatu, takut melakukan sesuatu, takut beraktivitas, takut mengeksekusi satu kegiatan, itu adalah sesuatu yang mendatangkan kegagalan. Gitu. Sifat penakut itu adalah sifat yang akan mengajak seseorang pada kegagalan dalam melakukan aktivitas. Gitu. Nah, sedangkan tahawur, sifat sembrono, tidak hati-hati, ngawur dalam maju melakukan berbagai aktivitas qoblat tarawih, sebelum berpikir. Jadi tahawur itu melakukan sesuatu sebelum berpikir, melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu. Gitu. Itu adalah satu sebab, juga satu sebab tidak adanya pertolongan juga, satu sebab yang mengakibatkan seseorang akan mengalami kegagalan dan kandas juga gitu. Jadi dalam pepatah itu kan melakukan satu kali, ya kan, beraktivitas atau ya melakukan satu kali, berpikir 1000 kali. Artinya berpikir sebelum melakukan sesuatu, ya kan. Tapi kalau tahawur itu, orang sembrono, tidak hati-hati itu melakukan tanpa dipikir dulu. Nah, sehingga itu menjadikan satu sebab kegagalan. Jadi tanpa dikalkulasi gitu ya, tanpa dianalisa, kira-kira kalau saya melakukan ini apa dampak positif negatifnya, untung ruginya seperti apa, apakah mampu atau tidak, itu tanpa melalui pertimbangan yang matang gitu. Nah, itu sifat ngawur gitu, sehingga gagal, mengalami kegagalan. Ro'aina, kita melihat atau kita mengetahui, jamahirul mutahammisina, terhadap golongan orang-orang yang pemberani, ya kan, yandafi'una, ya, mutahammisin ini dalam keadaan melakukan, fi amrin, di dalam sesuatu, minal umuri, dari berbagai sesuatu, tsumma la yalbithuna, kemudian mutahammisin ini tidak diam lama, tidak berdiam lama, ayyarji'u, mutahammisin itu kembali, gitu kan, bi khufa hunaini, dengan tangan hampa, gitu kan, dengan tangan hampa, fala yuwafiquna, kemudian mutahammisin itu tidak diberi pertolongan, fima, di dalam sesuatu, indafa'u, yang mutahammisin itu melakukannya, fihi, di dalam ma. Wa inna himamahum, dan sesungguhnya tujuannya mutahammisin, latab rudu, itu dingin, ya, himamnya itu tidak membara lagi, dingin, qabla qalilin, setelah masa yang sedikit, ya kan, min tahammusihim, dari keberaniannya al-mutahammisin. Nah, ya kan, jadi gini, kita melihat banyak katanya orang-orang yang berani, itu mutahammis, kendel, ya kan, melakukan
sesuatu, gitu kan. Kemudian dia tidak diam lama, dia kembali, gitu kan, tapi dengan tangan hampa, gitu. Artinya karena dia melakukannya gerasa gusu, tidak layal bithun, artinya dia tidak diam dulu untuk berpikir, tidak, tapi langsung mengeksekusi, ya kembali dia dengan tangan hampa, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan tujuannya itu dingin sebelum waktunya, gitu. Artinya kan orang kalau orang di depan itu ada harapan, gitu ya, yang bisa dikejar, yang bisa diraih melalui aktivitas-aktivitasnya, itu biasanya semangatnya itu tinggi, gitu. Semangatnya itu membara, gitu, terbakar semangatnya, ya kan. Nah, tapi karena dia tidak berpikir secara matang, ya, dia langsung secara ambisius mengejarnya, ya kan, ya sehingga dia pulang dengan tangan hampa, tidak meraih sesuatu yang dia inginkan, dan padam rasa semangat yang sebelumnya ada, ya kan. Jadi yang semangat yang meledak-ledak, semangat yang membara itu dingin sebelum waktunya, ya karena tidak dipikir dulu, tidak dikalkulasi dulu, gitu, langsung melakukan saja, gitu. Ma sesuatu, sirru dalika, ma apa, gitu, bukan sesuatu, ma apa, sirru dalika, rahasianya ini, gitu. Artinya apa, gitu, sebetulnya hikmah dari orang-orang yang memiliki sifat ngawur, sifat sembrono ini, gitu. Nah, innas sirro, sesungguhnya rahasia, wadihun, adalah jelas, likulli mufakirin, bagi orang-orang yang berpikir, gitu. Jadi bagi orang-orang yang berpikir, yang suka berpikir sebelum melakukan sesuatu, mereka tahu apa rahasia atau hikmah dari kejadian-kejadian orang yang berambisius, berpikir melakukan tanpa berpikir, dan orang-orang yang ngawur itu, ya, sembrono itu. Wadzalika, adapun asir, ya kan, sirinya atau hikmahnya, rahasianya, anna kulla amalin, sesungguhnya setiap aktivitas, minal a'mali, dari aktivitas-aktivitas, minhu, sebagian dari amal itu, ma adalah amal, adalah aktivitas, yakunu, yang bisa bertemu, yang bisa diraih, gitu. Wa minhu, dan sebagian amal yang lain, ma adalah amal, aktivitas, la yakunu, yang tidak bisa diraih. Fal aqilu, maka kan, orang yang memiliki akal, gitu, man adalah seseorang, yatarawa, yang man itu berpikir, fil amri, di dalam sesuatu, qoblal iqdami, sebelum maju, alaihi, atas al-amr. Fa in ro'a, maka ketika man itu melihat, annahu, sesungguhnya al-amr, mimma, itu bagian dari sesuatu, la yakunu, yang tidak ada atau yang tidak bisa diraih, ma itu tidak bisa ditemukan, ma itu, lam yudayya, maka man itu tidak menyia-nyiakan al-waqta, terhadap waktu, abasan, karena sia-sia, fi muhawalati ijadihi, dalam berupaya mewujudkan al-amr tersebut, sesuatu itu. Nah, dalam paragraf ini
Maksudnya bahwa setiap aktivitas ya, aktivitas itu di depan mata kita, aktivitas itu kan ingin meraih sesuatu gitu. Nah, sesuatu yang ingin kita raih berdasarkan aktivitas kita itu, ada kalanya sesuatu itu bisa kita raih, ya kan? Bisa kita temukan. Ada kalanya sesuatu itu tidak bisa kita raih, tidak bisa kita temukan. Gitu. Ada dua kemungkinan itu, sehingga gitu kan, orang yang berakal itu orang yang berpikir sebelum maju, ya kan? Orang yang berpikir segala sesuatu yang akan dia lakukan, ya kan, sebelum dia maju melakukannya. Gitu. Jadi berpikir, menganalisanya, lalu kemudian melihat, mengkalkulasi, melihat kemampuan, apakah mampu atau tidak, dampak positif negatifnya seperti apa, lalu berpikir juga strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, gitu. Nah, baru kemudian melakukannya, gitu. Maka ketika seseorang, orang yang berakal itu tahu bahwa ya setelah berpikir, memikirkan sesuatu yang akan diraih itu tidak mungkin untuk diraih gitu, berbagai berbagai pemikiran, berbagai analisa, berbagai pertimbangan yang matang, ternyata sesuatu itu sulit untuk diraih, atau ternyata sesuatu itu adalah hal yang mustahil untuk diraih. Nah, maka seseorang itu tidak akan mau menyia-nyiakan waktu itu untuk mewujudkan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Gitu. Artinya kalau sudah tahu bahwa sesuatu itu berat untuk diraih, itu hampir mustahil untuk diraih, ya kan, kalau dilakukan dan gagal, berarti kan itu ada waktu yang terbuang. Jadi aktivitas yang kita butuhkan, ya kan, yang kita lakukan itu kan membutuhkan waktu, gitu kan. Misalkan kita mau meraih sesuatu, butuh waktu berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, gitu kan. Nah, misalkan kita butuh waktu meraihnya itu dalam waktu 1 bulan. Tapi dalam kalkulasi, dalam analisa, dalam pertimbangan yang matang, ternyata sesuatu itu mustahil dan sulit diraih gitu. Tapi kita tetap memaksakan kehendak untuk meraihnya. Nah, dalam 1 bulan itu kita pergunakan waktunya untuk meraih, dan ternyata sesuatu itu tidak bisa kita raih. Berarti kan 1 bulan itu adalah waktu yang sia-sia gitu. Dan bagi orang yang berakal tidak akan melakukan itu. Dengan sesuatu yang sulit, tidak, ya mustahil atau sulit sekali untuk diraih, maka orang yang berakal itu tidak akan berusaha meraihnya, karena akan ada waktu yang terbuang gitu. At-tahawwuru, adapun sifat ngawur, sembrono, tidak hati-hati, dorun, adalah bahaya, merugikan gitu. Wahua, adapun tahawur, kaljubni, seperti sifat penakut, fi adami husulil faidati, dalam tidak berhasil meraih faedah minhu, dari at-tahawur. Jadi tahawur, sembrono dengan sifat penakut, ya kan, itu sama saja adalah sifat yang meraih kegagalan gitu. Tidak ada faedahnya, tidak bisa menghasilkan faedah gitu, dari keduanya itu. Makanya sebenarnya kalau dalam kitab
adabud dunya waddin, ya kan? Itu asyaja'ah itu sifat syaja'ah, berani, ya, ya kan? Iya, syaja'ah itu sifat berani. Itu al-wasatiyah, sifat moderat antara al-jubnu, penakut, dan at-tahawur, sifat sembrono, sifat ngawur gitu. Jadi di tengah-tengahnya itu. Jadi sifat moderat itu kalau dalam etika itu saja'ah itu pemberani, tapi berani berdasarkan pertimbangan, berdasarkan rasionalitas, berdasarkan kalkulasi, dan berdasarkan analisa gitu. Melakukannya berdasarkan pertimbangan, analisa gitu. Nah, fa in ro'aita, maka ketika kamu tahu, ketika kamu melihat gitu, rojulan terhadap seorang laki-laki, jaro, yang rojul itu menyimpang, anil qasdi, dari jalan yang benar, ya kan? Jadi al-qasdi ini di sarahnya itu, al-qasdu itu istiqomatut thoriqi wat tawassutu fil umuri. Jadi jalan yang lurus dan moderat gitu. Wat taba'a, dan laki-laki itu mengikuti ghairu sabilir rusdi, terhadap selainnya jalan kebenaran. Fa'ahjamta, kemudian kamu mundur, ya kan, an irsyadihi, dari memberi petunjuk terhadap rojul itu, artinya tidak memberi petunjuk kepada rojul itu. Jabunta, dan kamu takut, an ibda'in nasihati, dari memulai memberi nasihat, ya kan, memberi tutur kata yang baik, lahu, kepada rojul, dolla, maka rojul itu menjadi sa'iron, orang yang berjalan fi thoriqi dhalalihi, di dalam jalan tersesatnya rojul. Fakadzalika, begitu juga sair, in aradta, ketika kamu menghendaki, antasrifahu, kamu memalingkan rojul, ya, maksudnya membelokkan rojul dari jalan yang tidak benar tadi itu, bisyiddati, dengan keras, watamna'uhu, dan kamu mencegah terhadap rojul, bil jubbahi, dengan keras hati, wal qaswati, artinya wawunya wawu tafsiriyah yang menafsirkan kata sebelumnya, wal qaswati artinya keras hati. Fala yu'iru, maka rojul itu tidak meletakkan gitu, zajroka, terhadap pencegahanmu, apa yang diletakkan, uzunan, terhadap telinganya, terhadap kupingnya, sofwaan, yang diletakkan, artinya tidak mau mendengarkan, tidak mau memasang kupingnya gitu. Bal rubbama tumadi, bahkan terkadang rojul itu membangkang, fi inadihi, di dalam keras kepalanya rojul, wa izdada, dan rojul itu semakin bertambah, fi tughyanihi, di dalam keburukannya atau kejahatannya rojul. Fatadayya'u, maka sia-sia bidzalika, dengan tumadi
fi inadihi itu al faedatu faedah allati yang kunta yang kamu ada tatu khoha itu kamu sungguh-sungguh terhadap faedah wan natijatu dan natijah buah allati yang tanassaduha yang kamu cari terhadap natijah. Nah, paragraf ini agak panjang. Nah, maksudnya dalam paragraf ini bahwa ketika kamu melihat seorang laki-laki yang menyimpang dari jalan yang benar dan dia memilih jalan yang tidak benar, itu. Dan ketika itu kamu tidak menasehatinya, bahkan mundur untuk tidak mundur dari menasehatinya, berarti tidak menasehatinya, dan kamu takut untuk memulai memberi masukan, memberi nasihat yang baik kepadanya, maka seorang laki-laki itu ya tentu akan berjalan di jalan yang tersesat itu. Nah, setelah laki-laki itu sudah berjalan di jalan yang sesat, di jalan yang tidak benar itu, ketika kamu ingin memalingkan dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar, ketika kamu ingin memalingkan dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, ketika kamu ingin memalingkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, gitu kan, dan kamu sekuat tenaga mencegahnya agar jangan lagi melewati jalan yang tersesat itu, ya kan, maka laki-laki itu tidak akan mendengarkannya, ya. Jadi tidak akan memasang kupingnya gitu untuk mendengarkan nasihatmu gitu. Atau kalau bahasa ininya yang biasa sering kita dengarkan itu orang tua, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi orang yang sudah terlanjur berada di jalan yang tidak benar gitu kan, lalu kemudian kita ingin mengajaknya ke jalan yang benar, ya kan, itu maka dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat itu gitu. Jadi kupingnya tidak mau meletakkannya untuk siap dimasuki nasihat-nasihat baik gitu. Nah, bahkan katanya dia akan membangkang, dia akan melawan orang yang menasehatinya itu, dan kejahatannya akan semakin bertambah. Jadi sia-sia saja katanya kamu ingin mengajak dia agar mengajak dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar gitu. Dan kamu sulit untuk meraih buah dari yang diharapkan. Nah, gitu. Artinya sia-sia. Artinya ini sebenarnya bukan berarti mengajak untuk putus asa, bukan, tapi putus asa untuk mengajak pada kebenaran, bukan, tapi di sini maksudnya adalah jika ada teman kita gitu, seorang yang salah jalan, maka kita segera melakukan pendekatan persuasif, kita ajak bergaul gitu kan, kita ajak ke dalam pergaulan yang lebih kondusif, lebih produktif gitu, agar dia secara pelan-pelan dan tanpa sadar dia tidak di jalan yang
tersesat lagi. Misalkan orang yang biasa misalkan kejahatan kriminal, menjambret, lalu kemudian menodong gitu kan, nongkrong-nongkrong, hasil todongannya untuk minum-minuman misalkan. Nah ini bagaimana cara mengajaknya agar dia tidak melakukan itu lagi gitu. Nah ini kan pelajaran dari Wali Songo, dari para dai pendakwa Islam yang awal itu secara bijaksana mereka mengajak tanpa sadar orang-orang itu digiring ke jalan yang baik. Ya mungkin pengangguran misalkan, akibat dari pengangguran mereka melakukan kejahatan. Nah agar tidak terjadi kejahatan maka jalan satu-satunya adalah mereka diberi kerjaan, sehingga orang kalau punya kerjaan berarti beraktivitas. Kalau beraktivitas otaknya sehari-hari atau fisiknya itu habis waktunya untuk bekerja, dan pekerjaan itu menghasilkan uang gitu. Atau saat ini kan sedang dilanda pandemi virus corona yang berefek pada ekonomi. Nah ini donasi lalu kemudian kita mensupport pada orang-orang yang membutuhkan itu sangat penting, karena agar kalau bahasa ininya kalau perut itu kosong itu pikiran itu berubah gitu. Weteng kempong pikiran ngalih gitu ya. Weteng ngelih pikiran ngalih gitu ya. Jadi weteng ngelih pikiran ngalih. Jadi perut kosong itu pikiran tuh berubah dari yang baik boleh jadi akan menjadi jahat gitu. Nah dalam kondisi semacam ini para agnia, para orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu membantu, berdonasi, tujuannya adalah agar tidak terjadi weteng ngelih, nah pikiran ngalih itu. At-tahawuru, nah, ya seperti contohnya kan di Italia, lalu kemudian di India, dan penjarahan di mana-mana itu kan itu karena weteng ngelih, pikiran ngalih gitu. At-tahawuru, ngawur, ya sifat ngawur, sifat sembrono, tidak hati-hati. Sirrun, adalah rahasia adimun yang besar, min asroril ikhfaqi, dari rahasia-rahasia kegagalan, fil a'mali, di dalam aktivitas-aktivitas, wa ilaihi, dan kepada tahawur, yarji'u, kembali, mu'adzamul asbabi, besar-besarnya sebab-sebab, fi diya'i thamrati majhudatina, di dalam menyia-nyiakan buah atau hasil perjuangannya kita, wa iflatis sayyidi, dan melepaskan binatang buruan, min yadina, dari genggaman tangan kita. Nah ya kan, jadi sifat ngawur, sembrono, tidak berpikir sebelum melakukan, ya kan, itu adalah penyebab kegagalan yang paling besar dalam melakukan berbagai aktivitas gitu. Dan penyebab-penyebab besar itu kembali kepada sifat sembrono itu, dalam hal ya menyia-nyiakan hasil perjuangan kita, dan akan melepaskan binatang yang sudah kita buru gitu dengan tangan kita. Artinya ini gambaran orang zaman dulu itu kan, ya orang zaman dulu itu laki-laki itu pergi keluar dari rumah untuk berburu, sementara perempuan itu menjaga anak, menjaga rumah gitu. Nah konon katanya peradaban mukim itu tinggal di rumah, tinggal
di satu wilayah itu berasal dari kaum perempuan. Yang nomaden itu wataknya laki-laki gitu. Nah, karena perempuan ini tinggal di rumah, dia harus memikirkan nasib diri sama anaknya, sementara suaminya laki-laki itu sedang berburu misalkan. Nah, sehingga dia berpikir bagaimana survival. Akhirnya perempuan ini menanamlah singkong, menanam ubi, menanam jagung, padi. Jadilah ada yang namanya pertanian. Gitu. Atau misalkan piring-piring yang terbuat dari tanah liat, ya kan, untuk makan anaknya, untuk makan dirinya gitu. Nah itu konon katanya dalam sejarah kebudayaan manusia itu dari perempuan. Nah ini iflatis said min jadina ini laki-laki. Jadi dia menggambarkan kalau orang ngawur itu bisa melepaskan binatang buruan itu dari genggaman tangan kita gitu. Jadi berburu burung, berburu rusa misalkan. Nah sudah tertangkap nih gitu. Nah tapi karena kita sembrono, karena kita tidak karena kita ngawur misalkan, maka itu bisa lepas itu binatang yang sudah kita tangkap dari hasil buruan itu. Nah begitupun hasil perjuangan yang sudah kita raih gitu, itu akan sia-sia, akan lepas juga kalau kita memiliki sifat sembrono, tidak hati-hati, tidak berpikir sebelum melakukan. Fattaqi, maka jauhilah kamu ayuhan nasi, wahai para remaja, wahai orang-orang yang sedang berkembang, at-tahawwura, terhadap sifat ngawur, sifat semaunya sendiri gitu, sifat sembrono. Fa innahu, maka sesungguhnya tahawur, muda'atul khaybati, adalah sesuatu yang mengajak pada kerugian. Watajannab, dan jauhilah kamu atas sarru'a, terhadap sifat kesusu, sifat gerasa gerusu, sifat kesusu itu ya ingin cepat mendapatkan sesuatu gitu sebelum waktunya gitu, tasarru gitu. Jauhilah seperti itu. Fa inna maghabbatahu, maka sesungguhnya akhir dari tasarru itu az-zalalu, adalah keluputan, atau as-saqata, adalah kejatuhan gitu. Jadi selalu saja di detik-detik akhir, paragraf akhir, hampir akhir, last note but least ini, Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini selalu menganjurkan para milenialis, para kaum milenial, agar menjauhi sifat tahawur, sifat sembrono, sifat maunya sendiri, sifat ngawur, tidak hati-hati. Karena sifat ngawur, tidak hati-hati itu sesuatu yang mengajak pada kerugian, dan menganjurkan pada kalangan milenial agar agar menjauhi sifat at-tasarru. Tasarru itu kesusu, terburu nafsu, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat kaya dengan apa? Dengan korupsi misalkan, dengan berbagai macam cara yang tidak dibenarkan, itu tasarru itu. Maka sesungguhnya tasarru itu, tasarru yang kesusu, ya kan, tidak alon-alon asal kelakon, ya kan, itu benar, bagus sekali alon-alon asal kelakon, tapi ini tasarru, kesusu, ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, ingin cepat itu. Nah, itu pada akhirnya berakhir pada az-zalal, as-saqata, kejatuhan itu. Wakun, jadilah kamu ummatan, nah ya kan, sebagai umat manusia, wasaton, yang
berada di tengah-tengah, sedengan, moderat gitu. Takun, maka kamu ada minal muflihina, bagian dari orang-orang yang bahagia tuh. Wakun ummatan wasaton takun minal muflihin. Jadilah kamu menjadi umat manusia yang moderat gitu kan, yang sedengan, tengah-tengah gitu. Tidak gerasa gerusu, tidak sembrono, tapi juga tidak penakut gitu. Berada di tengah-tengah berarti syaja'ah gitu. Artinya berani itu sifat tengah-tengah gitu. Sifat tengah-tengah dari al-jubnu, jubnu itu penakut, dan dari tahawur itu sembrono gitu. Nah, kalau jadi umatan wasaton, manusia yang moderat, umat manusia yang moderat, maka Anda akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian pengajian sore kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.